Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, walaupun pada minggu ini kita masih beribadah online di rumah, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan tentunya Alkitab kita. Nah, mari kita siapkan hati kita mau saat teduh, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini Bapa kami masih dapat merasakan berkat dan karunia-Mu. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Bapa, biarlah kami menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya inilah doa kami Bapa, ke dalam tangan kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mensyukur. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bertemu dalam kasih-Nya. Halo adik sekolah minggu. Pada hari Minggu ini, Abang akan membacakan epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Abang ulangi, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seseorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Halo adik-adik, masih tetap semangat bukan? Kalau gitu, ayo kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom, adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Miss harap kita tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita membacanya di rumah masing-masing secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Firman Tuhan kita pada minggu ini mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dan orang yang taat disebut orang yang berbahagia. Ada dua cara yang harus kita lakukan
agar kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Yang pertama, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Contohnya, dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, bernyanyi, memuliakan Tuhan setiap hari, dan melatih diri kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Demikian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sebab firman Tuhan itu adalah peringatan Tuhan, jalan Tuhan, titah Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, dan hukum Tuhan. Kita sudah mendengar dan menyaksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk kami dapat menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Warta kita pada minggu hari ini, adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk mengumpulkan hasil kreativitas maupun aktivitas adik-adik bersekolah minggu yang di rumah dalam berbentuk file foto atau video, bisa diupload melalui Google Drive, grup FB HKBP Kemenangan, WA atau Telegram. Hasil kreativitas dan aktivitas adik-adik sekolah minggu akan ditampilkan kepada channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan pada ibadah minggu selanjutnya. Demikianlah warta minggu kita hari ini. Salam. Hai adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi Hosi Pamuluau. Ikutin gerakan di sekolah minggunya ya. Adik-adik sekolah minggu,
Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.